Presiden Direktur Kaya Raya sengaja menguji ketulusan istrinya, dengan sengaja menyewa becak untuk menjemput istrinya pindahan. Tanpa banyak bicara langsung menggendong gadis itu naik ke becak. Setelah mengayuh lebih dari 1 jam, akhirnya mereka tiba di tujuan. Gadis itu terkejut melihat tempat tinggal sang presdir bukanlah villa, melainkan kompleks tua yang sudah reot. Ia tak tahan dan bertanya apa yang terjadi pada presdir. Untuk lebih meyakinkan gadis itu kalau dia miskin, presdir pun berbohong kalau perusahaannya sudah bangkrut. Namun yang tidak diduga gadis itu, semua ini hanyalah rencana yang sudah disusun dengan cermat. Karena presdir yakin gadis itu adalah wanita matre, makanya ia pura-pura bangkrut untuk menguji ketulusan hatinya. Ternyata 2 hari sebelumnya, gadis itu sedang nongkrong di bar bersama sahabatnya. Tanpa sengaja melihat wanita licik sedang menaruh obat di minuman presdir. Karena niat baik, ia pun bergegas ingin memperingatkan sang presdir. Namun saat ia naik ke atas, ia tak menemukan keberadaan sang presdir. Gadis itu hanya bisa mengetuk pintu untuk mencarinya. Tak disangka di detik berikutnya, presdir langsung menarik gadis itu masuk ke dalam kamar. Dan karena efek obat, mereka pun menghabiskan malam bersama. Keesokan paginya saat gadis itu bangun, ia menerima telepon bahwa ayah angkatnya sedang kritis. Ia pun segera mengambil pakaiannya dan bergegas pergi. Sementara itu presdir yang baru bangun, mendengar dari asistennya bahwa gadis itu punya niat tersembunyi. Katanya gadis itu hanya mendekat karena uang. Namun presdir malah langsung menutup teleponnya. Ia membatalkan semua rapat, dan langsung pergi sendirian ke rumah sakit tempat gadis itu berada. Saat itu gadis sedang frustasi karena biaya pengobatan. Sudah menghubungi semua orang tapi tetap tak mendapat cukup uang. Saat ia terduduk menangis, presdir tiba-tiba muncul di hadapannya, dan mengusulkan sebuah kesepakatan. Asal gadis itu mau menikah dengannya, biaya pengobatan ayahnya akan ditanggung sepenuhnya. Setelah ragu sejenak gadis itu akhirnya menyetujuinya. Namun baru saja mereka selesai mengurus surat nikah, presdir langsung meninggalkannya begitu saja. Meninggalkan gadis itu berdiri marah tanpa daya. Asisten presdir kaget saat mendengar bosnya nikah mendadak. Langsung menyarankan agar presdir menjaga jarak dari gadis itu. Karena menurutnya, gadis itu cuma cewek matre. Namun presdir mengatakan, ia akan mengikat gadis itu dulu lalu perlahan membereskannya. Presdir menunggu di depan kantor menjemput gadis itu pulang kerja. Gadis heran dan bertanya mobilnya diparkir di mana. Presdir menunjuk ke becak rusak di kejauhan. Namun gadis itu tidak mengeluh sedikit pun. Malah terlihat sangat terharu. Ia mengira presdir sudah bangkrut dan menjual rumah demi bantu dirinya. Ternyata mereka memang teman SMA. Dulu gadis itu diam-diam menyukai presdir. Tapi karena dia anak pungut, ia tak pernah berani menyatakan perasaannya. Hanya bisa diam-diam memperhatikannya. Bahkan sempat menggambar tubuh presdir diam-diam untuk dijadikan desain pertamanya. Setelah lulus mereka berpisah bertahun-tahun. Tak disangka bisa bertemu lagi. Presdir langsung mengenali gadis itu sebagai teman SMA. Kemudian karena suatu kejadian mereka kembali terhubung. Asisten presdir menyelidiki dan tahu bahwa ayah angkat gadis itu sakit parah dan butuh biaya operasi yang sangat besar. Presdir pun menyimpulkan gadis itu mendekatinya demi uang. Padahal semua uang yang gadis itu kumpulkan sudah diberikan kepada anak kandung ayah angkatnya. Namun malah diambil alih oleh anak kandung itu. Kondisi sang ayah semakin parah dan butuh operasi segera. Gadis itu sudah menghabiskan semua tabungannya. Tak sanggup lagi dan hanya bisa menangis terseduh. Saat itu presdir yang sedang dijodohkan oleh orang tuanya datang ke rumah sakit dan mengajak gadis itu menikah. Biaya pengobatan ayahnya akan ia tanggung. Setelah menikah, presdir bersikeras agar gadis itu tinggal bersamanya. Untuk menguji apakah gadis itu hanya mengejar harta, ia menyewa beca untuk menjemput gadis itu pindahan. Mereka tinggal di kamar kecil 10 meter persegi. Presdir diam-diam puas dengan idenya. Namun saat itu gadis tiba-tiba mendekat. Presdir mengira dia sedang main tarik ulur. Padahal sebenarnya gadis itu hanya ingin mengukur tubuhnya. Ia mencatat ukuran tubuh